Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syalfari dengan NIM 2319102011018. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perbedaan CMOS dan MOSFET menurut dari video animasi CMOS dan MOSFET yang saya tampilkan eh, dengan dosen pengampu Bapak Imawan STMP dari kelas Mikroelektronika Teori B. Videonya nanti akan saya tampilkan sedikit-sedikit, tetapi link yang saya miliki nanti akan saya lampirkan pada PDF yang akan saya kirim di MMP. Dari video ini merupakan jelasan dari how to a MOSFET works with animation, yang mana MOSFET ini merupakan terdiri dari eh, satu transistor, semikonductor yang bekerja seperti saklar, seperti itu. Pada bagian ini merupakan penjelasan dari wilayah yang terdapat pada MOSFET atau bagian-bagian yang terdapat dalam rangkaian MOSFET tersebut. Baik, selanjutnya nih merupakan penjelasan dari CMOS yang mana nanti videonya akan saya tampilkan sedikit. Selebihnya nanti bisa dilihat pada link yang saya lampirkan. Penjelasan dari CMOS ini terdi merupakan bagian dari NMOS dan PMOS yang digabung jadi satu rangkaian untuk membentuk inverter CMOS. Baik, selanjutnya merupakan resume atau bagaimana perbedaan langsung dari kedua penjelasan tersebut. Hmm.
yang mana MOSFET merupakan komponen tunggal yang digunakan untuk mengontrol arus dengan cara mengatur tegangan terminal gate. Yang mana tadi sempat saya singgung bahwasannya MOSFET ini bekerja layaknya saklar dalam rangkaian tersebut. Sehingga menyebabkan pengatur atau kontrol yang terdapat dalam rangkaian tersebut dimiliki oleh MOSFET ini karena bekerja sebagai pengontrol atau saklar. Selanjutnya, struktur MOSFET terdiri dari tiga terminal utama yang mana terdapat gate, source, dan drain. Selanjutnya, MOSFET ini umumnya terbuat dari bahan silikon, yang mana semikonduktor tersebut memiliki beberapa tipe. Yang tipe pertama itu adalah N-type atau untuk NMOS, sedangkan tipe kedua itu P-type untuk PMOS. Dalam MOSFET ini sendiri bekerja ketika tegangan pada gate mengontrol kanal antara source dan drain. Selanjutnya, pada MOSFET N channel, arus akan mengalir jika gate diberi tegangan positif relatif terhadap source sehingga kanal akan terbentuk. Selanjutnya, ketika tidak ada tegangan yang masuk pada gate, kanal tidak akan terbentuk sehingga tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Selanjutnya merupakan penjelasan dari eh, NMOS dan PMOS yang dirangkai menjadi CMOS. CMOS atau Complementary MOS adalah teknologi sirkuit digital yang menggabungkan jadi satu antara NMOS dan PMOS untuk membentuk gerbang logika seperti inverter, AND, OR, dan lain sebagainya. Dalam video tersebut, memberikan penjelasan bagaimana CMOS tersebut digunakan untuk membentuk inverter logika NOT gate. Lalu CMOS sendiri terdiri dari semikonduktor silikon layaknya MOSFET, yang mana kita tahu bahwasannya CMOS ini merupakan isi atau bagiannya itu terbuat dari MOSFET. Sehingga bahan yang digunakan tersebut sama layaknya MOSFET, yaitu akan P dan N. Lalu untuk lapisan oksida dari silikon O2 dan selanjutnya itu terminal elektroda itu terbuat dari logam. Selanjutnya dalam CMOS sendiri output yang masuk itu akan selalu kebalikan dari input atau berbanding terbalik. Seperti contoh satu, ketika misalnya input satu NMOS aktif, maka PMOS akan nonaktif, sehingga output yang dihasilkan hanya akan nol. Lalu ketika input yang masuk nol, PMOS akan aktif, tetapi NMOS akan nonaktif, sehingga eh, output yang dimiliki nilainya akan yang mana ini merupakan konsep, konsep dasar yang dimiliki dalam CMOS. Maksudnya yang mana ini merupakan konsep dasar yang biasanya digunakan dalam gerbang logika. Sehingga CMOS dipakai umumnya dalam IC, mikroprosesor, dan beberapa sistem digital lainnya. Baik, saya kira cukup penjelasan dari saya terkait perbandingan dua video tersebut. Nanti linknya akan saya taruh di bawah penjelasan ini sehingga akan untuk melihat bagaimana video tersebut animasinya bekerja. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah kata, saya tutup.